Tumat haji berjalan. Dibuliki mahabbah, arti mahabbah apabila telah kuat tawakal seseorang kepada Allah, maka dengan sendirinya dia mencintai dan mengasihi kepada Allah. Jika tiap-tiap orang yang telah kenal dengan Allah, dia mesti cinta kepadanya. Nah, jadi apabila kita sudah kenal dengan Allah, maka cinta kepada orang yang dikenal itu tadi. Bisa bahari orang bercinta-cintaan, asalnya balik lihatan dulu. Nah itu, maka udah tahu, udah kawan, karena orang secinta datang. Makanya udah orang cinta, tak cinta maka tak sayang apabila tak kenal, maka kenal itu hanya tersayang, hanya rasa cinta. Cinta itu dalam lagi daripada sayang. Itu timbul ma'asi. Karena dalam pengetahuan dan keyakinannya semua nikmat dan kesenangan itu datang daripada Allah. Tahu orang yang mahabbah, orang yang cinta itu, orang yang cinta itu tahu dah. Kenapa karena kenikmatan datang daripada Allah. Kesenangan datang daripada Allah. Jadi beribadah itu merasa nyaman karena sudah tahu dengan Allah. Maka dengan adanya kecintaan kepada Allah itu melazimkan pula cinta kepada makhluk yang telah dijadikannya. Nah itu cabangnya deh. Apabila kita sudah kenal dengan Allah, kemudian cinta kita kepada Allah, sambungannya lazim. Artinya melazim itu apa ngarannya? Artinya meneruskan kepada cinta kepada apa yang diulah oleh Allah. Oh ini kenapa garang cinta? Oh ini cinta karena ulahan Allah. Kenapa garang ini dicinta? Karena ulahan orang yang dikasihi, yaitu Allah. Nah jadi itu ya susunannya tuh lazim ini yakin dengan semua nikmat kesenangan datang daripada Allah. Nah, jadi dengan sebut cinta. Maka dengan adanya kecintaan kepada Allah melazimkan pula cinta kepada makhluk yang telah dijadikannya. Dengan menuruti batasan-batasan yang telah ditentukan Allah. Jadi kecintaan kita kepada makhluk ada aturannya, ya ilmu fikih kena, ya ilmu tasawuf kena, ya ilmu tauhid kena. Nah ada cinta buta, ada cinta buta, napa cinta napa ngarannya, napa orang itu Laila, Laila Majnun orangnya gila dengan sebab cinta. Itu ada lainnya, ada batasannya, ada aturannya. Kita diwajibkan mengasihi rasul-rasulnya, para sahabat, aulia dan ulama, yang mana mereka itu adalah orang yang menunjuki kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Itu yang pertama dari sini. Susunannya tuh nang dicinta mulai Allah, kemana lagi? Kepada mencintai kepada Rasul. Kepada siapa lagi? Para sahabat, para aulia, para ulama. Karena bagaimana alasannya? Mencintai mereka yang di atas tadi karena menunjukkan kepada kita supaya kita selamat daripada dunia dan akhirat. Itu. Jadi ada alasannya. Ada cinta warak ada. Maka mahabbatullah ini dengan arti yang lebih luas, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada orang yang dikasihinya. Itu para rasul, para nabi, para rasul. Kasih dengan perintahnya, kasih kepada barang yang menyampaikan kasih kepadanya. Nah jadi itu yang perintahnya yaitu suruhan Allah Ta'ala. Kenapa? Berupa sembahyang kita gawi. Kenapa? Karena kita sembahyang
Karena perintah kekasih kita yaitu Allah, itu perintah daripada Allah. Kemudian kita kasih kepada orang yang disuruh Allah menyampaikan akan ilmu atau hukum Allah, itu para nabi. Nabi sudah habis, sudah wafat, para rasul. Terus para rasul sudah wafat, sudah para aulia. Kemana lagi? Para sahabat dulu, para aulia, para ulama, sampai kepada para guru-guru. Jadi itu kita disuruh mencintai mereka itu tadi. Kenapa? Karena dengan ada batasannya, dengan alasan mereka itu tadi menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, itu alasannya. Jadi 3, kasih kepada perintahnya, kasih kepada barang yang menyampaikan kasih kepadanya, yaitu para nabi, para rasul. Itu dengan ujar sidin mahabbah dengan arti secara luas. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa alihi wa auladi wa mali wan nasi ajma'in." Artinya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada dirinya, istrinya, anak buahnya, hartanya, dan manusia sekalian. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu lebih banyak daripada cinta kepada bini, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada seluruh manusia. Jadi yang pertama cinta kepada siapa? Cinta Allah dan Rasulnya dulu. Nah, yang lain tuh mengiringi aja lagi. Jangan cinta kepada bini aja. Cinta kepada bini karena kuitan durhaka. Bini bungas. Nah, contohnya apa? Maling kundang lah paling. Bini orang sugih, bini orang bungas. Melihat kuitan kada baik, kada bungas, baju buruk, kada pun mengakui. Nah, itu durhaka kepada kuitan. Nah, kayak itu juga karena durhaka kepada Allah atau kada menjunjung perintah Allah dengan apa? Dengan kecintaan kepada harta. Kada sembahyang, kada puasa, berusaha, kenapa? Karena cinta kepada harta. Nah, itu. Jadi salah cintanya seseorang itu tadi kepada sesuatu. Jadi susunan cinta itu tadi yang pertama cinta kepada Allah. Nah, bagaimana cinta kepada Allah? Buktinya menggawi perintah-perintah Allah. Yang kedua, cinta kepada para rasul, cinta kepada Rasulullah atau pada cinta kepada para rasulnya, yaitu apa? Dengan menggawi atau menjunjung ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, perkaranya sembahyang berjamaah, puasa sunnah, menggawi sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari, itu karena tanda orang cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta itu tadi kada dengan perkataan, maka hendaklah ditambah atau dilengkapi dengan perbuatan. Nah, jadi itu. Maka dalam pelajaran ini dapatlah kita simpulkan bahwa mengasihi Allah dan Rasulnya itu bertalian benar, bahasa kitanya bertalian benar itu berkaitan banget. Nah, itu berkaitan banget dengan keimanan, dan dia adalah sebagai pokok yang kita tuju yang tidak dapat dicapai jika tidak berpengetahuan. Nah, jadi amun kita kita hendak cinta kepada Allah, berilmu, pengetahuan tuh ilmu dulu. Apabila kita hendak cinta kepada Rasul, berilmu dulu. Jadi kata kawa cinta orang mengenai ilmu, cinta buta orangnya.
Bahasa kita ini ya raga papan. Karena melalui dasar-dasar atau kada melalui tingkatan-tingkatan ilmu ini itu tadi langsung meloncat. Fikihnya kada belajar, tauhidnya kada belajar, nang belajarkan tahu tasawuf langsung. Wah, nah apa jadi fikihnya itu tuh fikihnya itu jadi kulitnya wara. Oh, belalo. Nang iyanya napa? Nang iyanya dalamnya juga. Karena kawak ya. Coba akan aja, dalamnya aja kalau baga kulitan kawak kali makan. Nyur aja, ibaratnya nyur tuh ya. Nang diambil apanya aja, nang diambilnya apa warnanya dalamnya lo kok ada nyur tuh makanya bertahan. Apabila bisa menggunakan dari sabutnya, dari tempurungnya, daripada nyurnya kalau diolah apa-apa. Jadi kada kawa. Makanya di sini keterangannya seseorang itu tidak akan mendapatkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melalui apa? Mencapai dengan pengetahuan. Apabila kada berilmu kada kawa cinta. Apabila kada berilmu kada kawa mahabbah. Mahabbatullah, mahabbati Rasulillah. Nah itu. Dan mengamalkan perintahnya. Nah ibadah kita tuh cinta menggawi pula dan menjauhi larangannya. Nah itu sempurna. Segala larangannya. Jadi jauhi segala larangan itu, gaui segala perintahnya dan gaui segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Maka menggawi nang sembahyang sunat, puasa Senin Kamis, cinta kepada Rasulullah, sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang sunat isra, sunat apakah nang digawi itu tanda apa? Itu tanda cinta kepada baginda Rasulullah. Nah itu kerennya. Tapi yang pertama tadi ujar Sidin dengan pengetahuan. Yang kedua dengan mengamalkan dan dan mengusahakan wasilah. Wasilah itu jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang mulia ini. Jadi mau usahakan itu melalui latihan. Kadang kawa selalu cinta itu tadi langsung cinta apa karena melalui perjuangan. Oh matuh hari kisah juga kayak kita juga hari kisahnya ini. Oh abahnya tuh banget dia mengapungi. Oh kadang kawa aja kesini ke situ kampung atau bang. Kenapa? Karena orang cinta. Nah ini juga kita kepada cinta kepada Allah melalui latihan dulu. Nah asalnya latihan, kada kawak gawin seberataan melalui sembahyang sunat atau menang fardu nang wajibnya dulu sembahyang maghrib isya dulu. Tuhuk dulu melatih supaya kita mendapatkan kesempurnaan dalam mencapai yang diwajibkan itu tadi. Mengarahnya mau melakukan apa? Melalui usaha wasilah supaya kita mencapai kepada tujuan nangarannya mahabbah itu tadi. Mahabbahnya antakannya sudah ke ujung udah. Artinya termasuk makam nang tinggi orang nang mahabbah ini tadi. Jadi kembali kesimpulannya nang arti daripada orang mahabbah itu tadi cinta atau jalannya daripada mahabbah itu tadi kuat tawakal. Hati selalu berkait dengan Allah Ta'ala. Kemudian orang itu akan mendapatkan kecintaan atau mahabbah itu tadi dengan jalan pertama dengan berilmu. Nah jadi bila kita bingung kan mau mahabbah. Nah itu. Jadi harapan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah sehingga kita dapat mencintai dan mengasihi Allah dan baginda Rasulullah. Jadi kemudian sambungannya yang ke-9 ridho dengan qada dan qadar ila akhirih wallahu a'lam bishawab.